Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai jin azab. Karena ada pertanyaan, jin azab itu jin bagaimana Ustadz? Jadi jin azab itu jin keturunan. Pahami dulu ya, jin keturunan. Dia muncul karena keturunan kita, mbah-mbah kita, kalau sudah meninggal, ada yang namanya tetap tidak meninggal jin itu yang namanya korin. Maka ini perlu saya sampaikan hadisnya. Waqala Rasulullah SAW dalam hadis sahih, Rasul menjawab, "Qala, wahai sahabat-sahabatku dan semua manusia, sesungguhnya ada satu jin yang menemani kalian dari lahir." Rasul menjawab, "Qala," nama jin itu adalah Qorin. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Qorinmu ya Rasulullah?" Qala, Rasul menjawab, "Qorinku telah ditundukkan oleh Allah." Sampai sini paham ya? Lanjut, hadis ini pun berlanjut. Qalu, sahabat bertanya lagi, "Bagaimana dengan Qorin kami ya Rasulullah?" Begitu kata sahabat. Qala, Rasul menjawab, "Kalau kalian beriman kepada Allah, jin Qorin itu akan mendorong kamu, membimbing kamu, mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasul. Tapi Rasul mengatakan, "Qala, tapi kalau kamu tidak beriman kepada Allah, tidak mencari ilmunya Allah, tidak mengenal Allah dengan baik, ilmu Allah nggak dikaji," kata Rasulullah, "kamu justru akan dijauhkan oleh Qorin itu, menjauh dari Allah." Dan kalau kita meninggal, mohon maaf teman-teman, perhatikan betul, Qorin itu tidak ikut meninggal. Paham? Maka jangan heran kalau ada mbah kalian, mbah kita, panjenengan, ada yang meninggal, ngomong. Misalkan ya, Ustadz nanya, "Saya waktu mbah saya meninggal kok di belakang setelah sehari saya ngeliat mbah saya lagi makan di meja makan sekelebatan, itu siapa Ustadz?" Jawab saja, "Itu Qorinnya." Orang meninggal mah gak bisa balik lagi. Alam sudah berbeda. Di kuburan juga nanti dibangkitkan hari kiamat. Berarti di kuburan tidak bisa menginformasi tentang hari kiamat. Dalilnya apa? Sesungguhnya pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari kubur. Tuh. Maka di kuburan itu kalau dia amal solehnya bagus, namanya apa? Taman-taman surga, Riyadul Jannah. Ya. Sampai sini paham dulu? Paham. Nah, makanya kenapa disebutnya jin azab? Makanya jangan heran kalau panjenengan meruqyah orang, itu langsung ngomong. Langsung. Ditanya, "Siapa kamu?" Nanya. Jinnya ngomong, "Aku ini mbahnya Ustadz." Langsung kita bilang, "Bukan mbahnya, kamu tuh Qorinnya. Mau keluar atau tidak?" Dan ingat, kalau si Qorin jin itu mengatakan, "Aku mau keluar dengan catatan aku dikasih syarat, aku dikasih rokok apa, cerutu atau apa," jangan dikasih. Nanti kalau dikasih kita berarti tunduk sama dia. Dan kemudian kita nanti baca Quran gak akan mempan. Kata jin itu, pengalaman saya, jin itu mengatakan, "Ustadz gak mungkin bisa mengusir saya, Bang Ustadz saya perintah-perintah mau kok, berarti ngasih sesaji buat saya mau, berarti Ustadz itu adalah apa? Pengikut saya." Nah kalau sudah seperti itu, sholat sembari tobat, ngomong, "Ya Allah saya melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un," kan, setiap manusia ada salahnya kan. Tapi saya belum sih seperti itu. Itu sering saya dalam pelatihan ruqyah dulu diingatkan seperti itu. Dan ingat, kalau ketika meruqyah orang jangan sekali-kali ngomong begini, "Maaf ya, ini jinnya kuat." Ini pantang. Ketika peruqyah mendoakan jinnya kuat, ya jinnya itu jadi kuat. Nah, inilah Qorin-Qorin ini yang membuat orang itu muncul ada indigo, indera keenam. Karena saya sering ngeruqyah orang indigo indera keenam, kalau sudah diruqyah nggak bisa, yang tadinya bisa ngelihat yang aneh-aneh, setelah diruqyah nggak bisa ngelihat aneh-aneh lagi. Kira-kira paham ya sampai sini ya? Jadi biasanya gini, kalau orang-orang itu bisa melihat langsung bilang, "Dulu mbahnya ada yang pinter ya." "Oh iya Ustadz, kata papa saya, mbah saya itu kayak orang pinter lah dulunya." Nah ketika dia meninggal kan gak paham agama, Qorinnya gak meninggal, langsung masuk ke dalam tubuh cucunya, membantu cucunya untuk melihat gayanya kayak mbahnya dulu. Jadi kayak orang pinter.
ngeliat ini, ngeliat itu. Jadi mohon maaf ya, sepemahaman saya begitulah jin azab. Cara meruqyahnya nanti ikrar. Saya berikrar demi Allah, saya tidak redho ada jin azab di tubuh saya. Saya berlepas diri dan bla bla sebagainya. Kira-kira seperti itu. Silakan saja. Saya ambil contoh saya. Mumpung masih ingat. Kemarin banget ini. Orangnya telepon, Ustadz nanti kalau di ruqyah jangan dimasukin YouTube ya. Karena saya kenal Ustadz di TikTok. Dia dari Jawa ke sini. Ustadz, saya ini kalau berantem sama suami, saya tuh katanya lebih kuat. Ternyata ya tadi, korin bapaknya. Dia melindungi dirinya. Karena ketika dia terancam, dia nggak suka. Jadi membela anaknya. Ketika di ruqyah, nangis dia. Ketika ya Allah, saya tidak redho ada korin bapak saya di tubuh saya. Kalau kamu tidak mau keluar, kamu akan dibakar oleh Allah. Saya tidak lagi mau ada kamu. Kalau kamu mau menolong saya, keluar dari tubuh saya, doain saya dari jauh. Tiba-tiba, Masya Allah, tubuhnya enak gitu kan. Katanya, dia mengatakan sebelumnya apa? Ustadz, saya di Jawa di ruqyah udah berapa kiai, Ustadz nggak ngefek, nggak nganu. Kata kiai itu bilangnya apa? Ini ada apa yang melindungi kamu. Wah, ini ada leluhur kamu. Pokoknya gini ya, haram hukumnya jin manusia bersatu kecuali satu jin yang namanya korin. Mohon maaf, siapa saja yang terindikasi sininya suka pegel dan mampu melihat yang aneh-aneh, silahkan diruqyah.